Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah bisnis. Ini merupakan pertemuan kelima yang mana kita akan membahas strategi bisnis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah dan kita belajar merupakan sebuah sarana untuk beribadah. Kita perlu tahu bagaimana strategi bisnis ya. Karena dalam perkembangannya manusia di era sekarang itu dipaksa untuk hidup dua alam. Yang pertama menurut saya sendiri itu alam nyata ya, dan yang kedua alam maya. Dan ini salah satu contoh kita dipaksa untuk mengikuti dunia alam maya, yaitu pembelajaran menggunakan media YouTube ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah strategi dalam e-bisnis. Seberapa pentingkah strategi dalam e-bisnis? Apakah perlu kita menyusun strategi dalam e-bisnis dan sebagainya? Akan kita bahas satu persatu. Jadi e-bisnis itu tidak dapat berjalan tanpa adanya strategi. Kenapa kok demikian? Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Dalam sebuah bisnis pasti akan endingnya mengharapkan suatu tujuan. Dan dengan teknologi bisnis ini kita harus memiliki strategi yang jitu, sehingga dalam merancang satu strategi bisnis kita perlu memikirkan faktor-faktor sebagai berikut. Ini adalah contoh sebuah kanvas bisnis. Jadi, di kanvas bisnis itu ada namanya key partner ya. Key partner itu hubungan dengan beberapa pihak yang dapat menunjang jalannya bisnis. Di sini kita perlu ketahui bahwa manusia sekarang itu sudah semuanya mayoritas menggunakan teknologi. Ini alasan kita memilih key partner yang berhubungan dengan teknologi. Yang kedua, key aktivitas ya. Aktivitas ini yang kita pikirkan aktivitas apa yang utama dalam bisnis kita. Berikutnya setelah ada key aktivitas ada faktor manfaat ya. Jadi manfaat atau nilai jual dari bisnis kita itu apa? Nanti kita jabarkan di sini. Ini gambarnya. Setelah itu nanti kita jabarkan. Kita cari penggunanya siapa, aktivitas utama kita itu apa. Nah, ini merupakan sebuah rancangan. Berikutnya ada customer. Ya. Customer itu sebagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Bagaimana tekniknya supaya konsumen itu cinta terhadap produk kita. Setelah itu ada bagaimana atau target kita konsumen dari bisnis kita. Jadi apa target yang konsumen inginkan dari bisnis kita. Berikutnya ada kayak proses ya. Itu sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis yang kita rencanakan.
Nah, berikutnya ada media ya. Jadi media kita itu mau menggunakan apa? Ada mungkin melibatkan media jasa antar jemput ya, atau media teknologinya dan sebagainya. Nah, berikutnya budgeting ini ya. Jadi cost yang dibutuhkan oleh bisnis kita ya. Terus berikutnya di sampingnya ada kayak lagi sumber pendanaan dari bisnis kita. Ini merupakan tabel model kanvas yang bisa kita tuangkan, bisa kita tulis untuk perencanaan bisnis model kanvas yang akan diimplementasikan ke bisnis. Nah, kita berbicara di era sekarang, kita tahu bahwa era sekarang itu era teknologi ya, dimana teknologi informasi adalah sarana penunjang yang paling potensial dalam e-bisnis. Perilaku konsumen juga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk menunjang adanya e-bisnis. Perilaku konsumen yang harus kita perhatikan seperti ini, kita ada beberapa pengamatan untuk perilaku konsumen. Yang pertama, keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru. Yang kedua, keinginan untuk melakukan perbandingan. Berikutnya, keinginan untuk meneliti. Yang keempat, keinginan untuk menggunakan teknologi. Ya. Jadi dari keempat unsur tersebut itu perlu kita perhatikan untuk merencanakan sebuah e-bisnis. Dalam menyusun strategi e-bisnis perlu diperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Nah, itu kita tuangkan dalam sebuah kanvas bisnis. Yang kedua, membangun secara bertahap. Yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Yang keempat, pemilihan teknologi yang tepat. Karena teknologi semakin berkembang, sehingga kita harus memilih teknologi yang tepat yang banyak dipakai oleh sumber daya calon konsumen. Yang kelima, penyiapan sumber daya manusia. Yang keenam, pengembangan diserahkan pada pihak ketiga. Nah, kita perlu pahami bahwa perkembangan sistem pembayaran di dunia dari zaman ke zaman kita sudah tahu. Dulu sebelum ada uang, kita kenal dengan nama barter. Kemudian menggunakan uang komoditas. Setelah uang komoditas, kita beralih ke uang fiat menggunakan kertas. Setelah uang kertas berubah menjadi cek. Nah, era sekarang sudah menggunakan era e-money. Jadi artinya di alam sekarang sudah mendukung adanya e-bisnis dan peluang yang tinggi di dalam sebuah aktivitas e-bisnis. Jadi tingkatan pada strategi bisnis ada 3, yaitu tingkat korporasi, berikutnya ada strategi tingkat bisnis, yang ketiga strategi tingkat fungsional. Kita akan bahas satu-satu. Strategi tingkat korporasi. Jadi apa sih strategi tingkat korporasi? Strategi tingkat korporasi itu berupa sebuah menentukan bisnis apa yang seharusnya dilakukan oleh korporasi. Ciri-cirinya berorientasi pada nilai, unsur fleksibilitas sangat tinggi,
jangka waktu lebih panjang, prioritas pada pertumbuhan perusahaan. Yang berikutnya konseptual. Ada satu lagi, tersentralisasi. Jadi tingkat pada strategi bisnis ya tadi ya, tingkat pada strategi bisnis itu berupa kegiatan yang berupaya untuk menentukan bagaimana seharusnya suatu korporasi bersaing dalam setiap bisnisnya. Ciri-cirinya meliputi resikonya rendah, keuntungannya rendah, biaya rendah, setiap keputusan ada mediasi antara level korporasi dan fungsional, membuat keputusan dan memberi pandangan antara lain tentang saluran distribusi, lokasi, pasar, wilayah, publik, dan segmentasi pasar. Strategi fungsional itu berupa cara dan upaya untuk mendukung strategi tingkat bisnis. Ciri-cirinya jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, resikonya rendah, keputusan diterapkan pada aktivitas yang sedang berjalan, keputusan melibatkan masalah operasional dan berorientasi pada aktivitas. Nah, analisis strategi dalam bisnis sesuai yang kita sampaikan, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan proses penyusunan strategi perusahaan, yaitu pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Ini sangat penting. Terus kondisi persaingan dan daya tarik industri secara keseluruhan. Berikutnya peluang pasar dan ancaman eksternal perusahaan. Yang keempat, kekuatan sumber daya perusahaan dan kompetensi serta kemampuan kompetitif. Berikutnya, ambisi pribadi, filsafat perusahaan, dan kepercayaan etis manajer. Yang berikutnya, pengaruh Sheryl Valus dan company culture ya. Ini akan sangat berpengaruh. Ketika kita ingin menganalisa untuk mencapai strategi yang sukses, terdapat proses tahapan kunci yang saling berhubungan, yaitu membentuk visi strategi mengenai kemana organisasi akan bergerak, menentukan tujuan, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang digunakan atau yang diinginkan, melaksanakan dan mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Berikutnya, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Terima kasih, itu pertemuan kali ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, bisa kita bahas di saat kita bisa bertemu, atau di komen di bawah ini di channel YouTube. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.